Ini adalah mesin 3 silinder. Sebentar, itu pipa di belakang kok bukan seperti throttle body, kok seperti knalpot? Ternyata ini bukan mesin 3 silinder. Ini adalah mesin 5 silinder. Mesin prototipe terbaru rancangan MV Agusta. Mesin ini menggunakan konfigurasi U engine atau square. Sebelum kita membahas mesin prototipe dari MV Agusta ini, kita akan membahas sekilas apa itu mesin U engine atau mesin square. Sebelum kita membahas mesin prototipe dari MV Agusta ini, kita akan membahas sekilas apa itu mesin U engine atau mesin square. U engine adalah sebuah konfigurasi mesin yang jarang digunakan oleh pabrikan kendaraan bermotor. Karena jarang yang pakai mesin ini, sehingga mesin konfigurasi ini sangat langka dan gak pernah kita temui di zaman sekarang. Mesin square atau U engine pertama kali diperkenalkan oleh Ariel. Bukan Ariel itu ya, tapi produsen sepeda motor asal Inggris bernama Ariel pada tahun 1928. Desain inovatif ini dikembangkan oleh insinyur ternama Edward Tanner dengan setup 4 silinder. Filosofinya simple, membuat mesin 4 silinder yang simple dan kompak. So, gagasannya kala itu adalah menggabungkan dua mesin inline twin menjadi satu. Ya, inline twin menjadi satu. Mesin ini merupakan satu-satunya mesin 4 tak square 4 yang pernah diproduksi secara massal, menjadikannya unik dalam sejarah sepeda motor. Pertama kali diproduksi pada tahun 1931 dan produksinya berlanjut hingga tahun 1959. Mesin ini digunakan dalam sepeda motor Ariel Square 4 yang diposisikan sebagai model kelas mewah. Meskipun memiliki 4 silinder, mesin ini dirancang secara kompak dan menggabungkan dua pasang mesin inline twin dengan dua poros engkol terpisah yang terhubung oleh roda gigi. Model awal memiliki kapasitas 600 cc di model 4F tahun 1932. Di Grand Prix, mesin Square 4 pernah digunakan dalam balapan Grand Prix GP, terutama pada era mesin 2 tak di kelas tertinggi GP 500 dengan motor Suzuki RK67. Konfigurasi berbeda dengan mesin inline 4 garis atau V4 yang lebih umum. Pabrikan paling terkenal yang mengandalkan mesin Square 4 diproduksi massal adalah Suzuki dengan motor balap legendaris mereka, Suzuki RG500. Mesin Square 4 Suzuki dikenal karena tenaganya yang besar dan responsif, membuatnya menjadi pesaing tangguh bagi Yamaha saat itu menggunakan mesin 4 silinder segaris inline 4. Kawasaki juga sempat mencoba konfigurasi Square 4 pada tahun 1970-an dengan model KR500. Sedangkan di Grand Prix, Kawasaki mengandalkan KR250 GP. Bahkan Kawasaki sempat membuat produksi massal mesin ini dengan nama Kawasaki KR250, meskipun dengan hasil yang kurang sukses dibanding Suzuki. Sedangkan Yamaha mengubah konfigurasi U engine dengan ala-ala mesin V, namun juga punya karakteristik power ala mesin Square 4 tersebut, mulai dari Yamaha RA31 GP125, sedangkan RZV 500R replika balap yang sudah dijejali mesin yang unik ini, dan Yamaha tetap menyebutnya sebagai mesin V4 2 tak, padahal filosofi cara kerjanya tetap U engine.
Square 4 2 tak. Di era modern, motor terakhir yang diperkenalkan menggunakan konfigurasi U-Engine sebelum mesin prototipe MV Agusta adalah Shooter MMX 500 2 tak yang fantastis pada tahun 2015 yang menggunakan racikan U-Engine yang identik dengan punya Yamaha. Ya, ujung-ujungnya disebut V4 2 tak, bukan U4 2 tak. Prototipe mesin MV Agusta ini berbeda dengan U-Engine sebelum-sebelumnya. Yang alih-alih menggunakan 4 silinder, mesin MV Agusta ini menggunakan 5 silinder. MV Agusta menjulukinya Cinque Cilindri atau Square 5 yang ditunjukkan untuk menghidupkan kembali nama legendaris F5. Dengan menggunakan konfigurasi U-Engine yang sangat langka dengan setup yang jarang digunakan, yaitu 5 silinder. Jelas, mesin prototipe sangat berbeda dengan VR5 punya PW ataupun V4 punya Honda. Kedua mesin tersebut hanya menggunakan satu poros engkol saja. Yang berbeda dari kedua mesin tersebut ada di sudutnya. Sedangkan di mesin prototipe MV Agusta menggunakan 2 crankshaft. Ini terlihat dari crankcase-nya yang ada 2 bulatan. Mungkin kalau dilihat-lihat, bisa aja kalian mengira mesin ini menggunakan konfigurasi W5 engine atau VR5 engine, bila MV Agusta tidak menyebutkan konfigurasinya. Karena kedua konfigurasi tersebut, serta mesin prototipe ini hanya menggunakan 1 head cylinder. Yang menarik dari mesin ini bukan hanya dari konfigurasinya, tapi juga dari bentuk mesinnya. Selain bentuk 3 knalpot di depan dan 2 di belakang, mesin ini seolah-olah tidak punya lubang intake. MV Agusta menempatkan intake udara tepat di atas head cylinder. Desain ini sangat berbeda dengan nenek moyangnya yang menempatkan intake udara di belakang head cylinder seperti di motor inline. Desain seperti ini memiliki kerumitan tersendiri, seperti penempatan lubang busi serta lubang intake yang harus memberi ruang pada part-part yang ada di dalam head cylinder. Tapi dengan mesin seperti ini memiliki keunggulan panjang mesin yang lebih pendek. Lalu mesin ini lebih ramping seperti mesin 3 silinder. Kekurangan yang dulu ada di nenek moyangnya di motor Ariel Square 4 yaitu overheat pada piston bagian belakang. Karena di motor Ariel Square 4 hanya menggunakan air cooler atau hanya menggunakan bilah-bilah sirip sebagai pendingin. Bisa diatasi dengan teknologi sekarang dengan menggunakan water cooler radiator atau oil cooler seperti di motor-motor high performance. Kabarnya mesin ini akan berkapasitas 850 cc sampai 1150 cc dan menghasilkan tenaga lebih dari 240 horsepower dengan bobot kurang dari 60 kg. Mesin ini digadang-gadangkan akan menjadi penerus dari segmen flagship MV Agusta Series F, yaitu F5. Pertanyaannya, bukan lagi apakah mesin ini akan masuk produksi, tetapi kapan bisa melihatnya di jalanan. Apakah konsep ini benar-benar akan mengubah aturan main Superbike, atau hanya akan menjadi eksperimen dari teknik yang sangat cemerlang? Jadi, menurut Anda, apakah MV Agusta berhasil dengan mesin 5 silinder ini? Mampukah ia mengalahkan dominasi inline 4 dan V4? Tinggalkan komentar di bawah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten otomotif paling gila lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.